Hai, kembali lagi sama Auto Solusi. Dimanapun Anda berada, kami siap kasih solusi. Jadi di video kali ini saya mau ngasih tips ya, kendaraan lampu utama tiba-tiba mati. Jadi baru tadi malam ini saya dapat orderan yang dimana lampunya mati, sedangkan itu pengerjaan yang sepele. Lah, takutnya itu nggak terjangkau oleh bengkel atau nggak terjangkau oleh tim kami. Jadi di video kali ini saya itu mau ngasih tips agar sahabat-sahabat bisa mengerjakan sendiri dan menuntaskan masalahnya sendiri. Jadi simak video ini untuk penanganan lampu headlamp tiba-tiba mati ya. Penyebabnya dari rangkaian. Nah, kita bisa mengatakan dari rangkaian, jadi kita harus perlu analisa untuk memastikan mana yang problemnya, mana yang rangkaian, mana yang lampunya sendiri. Ini kita simak. Jadi untuk tiba-tiba mati, pertama yang kita lakukan pengecekan lampu ya. Itu dipastikan lampunya yang mati itu satu atau dua, ataupun jarak jauhnya atau jarak dekatnya. Nah, problem yang sering terjadi itu rata-rata itu di rangkaian halogen. Jadi rangkaian halogen ini ternyata di luar tuh banyak banget yang bikin problem mati, lampu mati dengan secara tiba-tiba dan bersamaan. Tadi untuk pengecekan sudah dipastikan dulu benar-benar mati sebelah kanan atau sebelah kiri atau total. Nah, setelah itu kita pastikan buka kap mesin ya, pastinya posisinya di kap mesin. Di dekatnya lampu itu ada rangkaian sendiri nggak, kayak ini contohnya ya. Jadi di kendaraan Anda komponen ini ada nggak? Jadi yang bisa dipastikan biasanya ini ya, ada 3 relay. Ini ada nggak? Kalau memang ini ada, itu udah bisa dipastikan bahwa kendaraan Anda itu menggunakan rangkaian halogen yang dimana tujuan untuk ya istilahnya cahayanya berlebih terang ya, menerangkan. Jadi dengan cara penambahan rangkaian plus penambahan watt atau dayanya dinaikkan. Jadi sebelumnya 55 dijadikan 100. Kalau sudah bisa dipastikan dari rangkaian ini, menggunakan rangkaian ini ya, kalau sudah dipastikan ini berarti rangkaian lampu ya, lampu kepala ini sudah bisa dipastikan. Jadi dipastikan juga bahwa ada 2 fuse atau sekring 2 ya. Jadi di sini ada sekring 30-an. Ini dipastikan ini nggak putus, bener-bener nggak putus. Jadi ini bener-bener nggak putus ataupun leleh. Jadi problemnya ini rata-rata yang terjadi itu putus atau leleh. Setelah ini sudah dipastikan oke atau leleh, kalau leleh bisa dipastikan ininya. Tapi kalau ininya aman, berarti kita menjurus ke sini ya, di 3 relay ini. Nah, untuk memastikan 3 relay ini kita memerlukan satu lagi partner. Jadi ada yang mengoperasikan switchnya, ada juga yang melihat relay. Jadi saat dioperasikan jarak jauh, jarak dekat ini harus ada responnya. Jadi ada bunyi cetik-cetik gitu ya untuk kerjanya relay. Kalau memang dia nggak kerja, berarti ada di kemungkinan di rangkaian atau dari relaynya sendiri. Nah, kalau ini udah bisa kok nggak ada respon, di sini udah aman, kita lewatkan dulu aja. Kalau memang ini nggak ada responnya ataupun ada responnya, kita tetap lewati, tapi kita simpan hasil analisanya.
Setelah itu kita lanjut ke soket lampunya. Nah ini juga rata-rata terjadi. Tapi kalau kejadian kayak gini, ini relay masih kerja. Dia kerja tapi dia gak nyala. Dia udah bunyi cetik-cetik tapi dia gak nyala. Jadi problemnya di sini. Nah ini tadi problemnya itu dari soket kabelnya yang ground, dia leleh. Nah ini leleh terbakar. Dan ini pun terjadi dua-duanya. Kan anehnya di situ. Kenapa kok bisa jadi dua-duanya? Nah, seperti ini saya sempat analisa sedikit, saya sempat ya pelajari dikit lah, walaupun mungkin bagi saya pas, tapi mungkin kalau pada sahabat-sahabat ada yang kurang mungkin bisa dibantu komen. Jadi konektornya ini kurang rapat. Jadi dia menimbulkan resistan atau dia ngefong. Lah ngefong itu tadi mengakibatkan suhunya naik panas, jadi membakar plastik atau soketnya. Jadi dia terbakar lama-lama jadi dia memutus, jadi sampai putus. Jadi putusnya ini gara-gara terbakar karena bisa dikatakan ngefong itu tadi. Nah, jadi ini udah pasti problemnya, udah pasti dari sini ya. Nah, untuk solusinya, solusi memperbaiki ketika saudara atau sahabat itu di luar, tidak ada bengkel yang bisa menangani, soalnya mungkin waktunya malam hari atau jaraknya terlalu jauh dari pemukiman, dari bengkel, itu cuma kita kembalikan lagi standarnya. Jadi ini kan dia masuk ke konektor standarnya. Jadi ini seperti ini, jadi konsepnya seperti ini. Jadi ini anggap aja ini standar ya, standarnya bawaan kendaraan. Ini dia nancap sini. Ini. Tinggal ini lepas. Ini tinggal nancap lagi ke lampunya. Ini ya. Tinggal nancapan gini aja. Ini udah nyala. Harusnya dia udah nyala kalau ini udah berbunyi cedik ya. Ini harusnya udah nyala. Jadi problemnya itu di rangkaian. Jadi ini solusi untuk mengembalikan standarnya tanpa rangkaian. Jadi cuma tinggal lepas soketnya, tancapkan lagi yang orinya, kembali lagi. Jadi ini udah nyala. Nah, tapi kalau kayak gini tapi lampunya nggak diganti, tadi kan harusnya standarnya 55, dan ini sudah diganti 100. Akibatnya nanti seperti ini lagi. Karena ini dayanya harusnya cuma 55 tapi dikasih beban 100. Inilah mungkin tips kalau mengganti watt yang lebih tinggi bekasnya atau lampu yang orinya itu ditaruh di dalam mobil, agar ketika kejadian seperti ini biar bisa langsung diganti dengan standarnya, dikembalikan standarnya. Jadi walaupun terangnya beda dari sebelumnya yang menggunakan rangkaian atau menggunakan 100 watt, tapi tetap nyala untuk urgent. Jadi udah kembali nyala lagi, bisa dipakai. Tapi jangan lupa ini udah dilepas, tapi ini saran saya dilepas juga. Jadi untuk sekring atau fuse ini harus dilepas ketika udah nggak mau pakai ini. Ini dilepas agar aliran terputus, takutnya nanti timbul konslet lagi. Nah, kalau udah dilepas, udah biarkan aja di kendaraan, soalnya ini tempatnya terkadang juga pemasangan itu agak rumit, biar bengkel yang eksekusi. Kalau memang sahabat-sahabat mau eksekusi sendiri sih juga nggak masalah, kalau mau repot sih. Jadi itu untuk tips cara penanganan lampu headlamp tiba-tiba mati yang menggunakan halogen ya. Jadi video kali ini intinya cara mengembalikan standar tanpa menggunakan rangkaian halogen. Mungkin sahabat ada yang kebingungan saat penggantian,
itu bisa komen ya, atau bisa hubungi nomor di profil. Dan saya saranin juga sih untuk pengguna sekarang, mobil-mobil sekarang yang udah menggunakan H4, sekarang ini juga banyak merek lampu ya yang lebih terang, wattnya lebih rendah juga banyak. Jadi untuk saran saya, beralihlah dari halogen ke LED. Memang halogen ini warnanya dia kuning, bisa menembus kabut, tapi untuk LED sekarang pun ada yang bisa nembus kabut yang warnanya dimana dia agak kekuningan ya. Jadi banyak. Dan lampu LED itu kelebihannya wattnya dia rendah, untuk cahaya yang dihasilkan juga semakin terang atau lebih terang dibandingkan halogen. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan lampu LED tapi warnanya putih, dia terang ketika musim kemarau. Jadi ketika tidak hujan itu pasti terang. Tapi ketika hujan udah ya bisa dikatakan ya kita tutup mata, jadi gelap, nggak bisa nembus apa-apa. Jadi disitulah kelebihannya halogen, itu dia bisa menembus kabut. Tapi untuk terangnya nggak begitu terang dibandingkan lampu LED. Jadi itu tip saran dari saya, dan terima kasih atas saudara atau sahabat udah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Salam Auto Solusi.